Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Wahyudi. Jadi di video kali ini saya akan jelaskan mengenai uji validitas kuesioner. Nah, sebelumnya apa sih fungsi uji validitas kuesioner ini? Fungsinya yaitu untuk menentukan kevalidan antara data penelitian dengan hasil pertanyaan dan jawaban dari kuesioner yang diberikan oleh peneliti atau yang kita sebagai orang yang menulis laporan penelitian atau sejenisnya. Nah, jadi di sini saya sudah menyediakan subjek dari uji validitas kuesionernya serta 10 skor item dari tiap pertanyaannya dan jawaban dari para respondennya mengenai skor item atau pertanyaan yang diberikan pada kuesionernya. Hal pertama yang kita lakukan yaitu menentukan skor total. Skor totalnya rumusnya itu sum sama dengan kita tarik nomor skor item yang pertama hingga skor item yang ke-10. Lalu tekan enter. Sisanya tinggal kita tarik ke bawah, maka secara otomatis skor item untuk responden selanjutnya akan terisi secara otomatis. Lalu untuk korelasinya rumusnya itu korel. Di sini ada array pertama, array 1 yaitu jumlah itu seluruh skor item dari seluruh jumlah respondennya. Dan titik 2 untuk array keduanya itu skor totalnya. Nah, ini jangan lupa kita ikat. Kita ulangi. Ini jangan lupa untuk array keduanya jangan lupa kita ikat, bisa dengan menekan tombol F4 atau mengikatnya dengan logo dolar seperti di sini, seperti yang saya perlihatkan. Lalu tekan enter. Sisanya tinggal kita tarik, maka secara otomatis korelasi skor item lainnya akan terisi. Lalu kita menentukan data of freedomnya untuk degree of freedom atau DF. Untuk nilai degree of freedom ini yaitu jumlah respondennya dikurangi 2. Maka 12 dikurang 2, maka hasilnya 10. Nah, sesuai dari degree of freedom ini kita akan menentukan product moment, karena di sini jumlah degree of freedomnya atau DF-nya 10. Kita buka tabel R product momentnya. Nah, kita pilih yang ke-10, lalu kita cari yang baris R, maka kita dapatkan tabel nilai product momentnya yaitu 0,576. Kita copy, enter. Nah, di sini kriterianya dinyatakan valid jika R tabel kurang dari R hitung. Kita bandingkan untuk korelasi skor item yang pertama. Nah, di sini nilai R hitungnya, nilai R tabelnya lebih besar, nilai R hitungnya lebih kecil daripada nilai R tabelnya atau product momentnya. Maka bisa dibilang pertanyaan 1 ini tidak valid, sedangkan untuk pertanyaan 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 itu pertanyaannya valid karena R tabelnya lebih kecil daripada R hitung, 0,576 lebih kecil daripada R hitungnya yaitu minimal di atas 0,6 ini. Baik, saya tandai saya tandai untuk pertanyaan yang valid atau skor item yang valid. Sedangkan pertanyaan 9 dan 10 itu dibilang tidak valid karena R tabelnya lebih besar daripada R hitungnya. Maka dinyatakan pertanyaan 1, 9 dan 10 dinyatakan tidak valid. Lalu pertanyaan sisanya dinyatakan valid. Oke, selanjutnya kita gunakan cara otomatis yang disediakan oleh Excel melalui data analisis. Kita pilih correlation. Nah, kita hapus dulu. Lalu kita tandai skor itemnya hingga nilai skor totalnya. Sampai di sini saja ya. Lalu kita pilih kolom.
kita pilih untuk nama worksheetnya questionnaire. Oke. Relation input rank contains non-numeric data. Oke. Kok nggak bisa ya? Oh ya, jadi kita pilih yang ini. Oh, ada kesalahan, mohon maaf. Dipilih yang ini. Oke. Apa ya kawan? Sebentar, kita lihat lagi di sini 2xc hingga 10c. Oke. Kita ulangi data analisis, kita pilih correlation. Oke. Columns, kita tarik. Sudah, lalu kita pilih worksheet B-nya. Oke. Input ranks. Jadi ada bermasalah ya dengan ini, dengan data analisis saya. Sebelumnya bisa, tapi di sini terjadi error. Saya nggak tahu kenapa juga. Lalu kita coba langsung uji aja di data SPSS. Kita coba di sini. Kita buka IBM SPSS statistiknya. Sebentar. Oke, kita masuk ke SPSS-nya, klik variable view, lalu kita tambahkan tabelnya di sini x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, lalu total. Oke, untuk ini type-nya kita ganti weight-nya 2 sedangkan decimal place-nya 0. Kita ganti ke semuanya. 2 0. Kita ganti sebentar untuk weight sama desimalnya. 2 0. Begitu juga dengan measure-nya. Untuk measure kita ganti semuanya menjadi scale. Oke, di sini kita ganti jadi scale semua. Oke, setelah itu kita coba untuk memindahkan data dari questionnaire ini ke sini ya, ke total ini.
kita kopikan aja. Kita coba lagi, masih nggak bisa ya. Ya udah, kita coba kopikan sebanyak 10. Ctrl C, Ctrl V. Oke, sudah, karena di sini sudah muncul hasilnya. Lalu selanjutnya kita cari atau kita gunakan rumus, yaitu analyze. Kita pilih correlate, kita pilih bivariate. Nah, kita agar semua variabelnya dapat dipindahkan tanpa lama-lama, kita klik ini dengan menekan tombol Ctrl, kita pilih ini, kita pilih ini. Oke. Maksudnya sambil menekan tombol Shift lalu kita pindahkan ke variabelnya. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul, kita lihat ke bawah. Untuk totalnya kita copy aja untuk ke Microsoft untuk dibandingkan. Ya, apa kita langsung aja. Oke, untuk outputnya di sini seperti yang dilihat pada di sini. Kita balik ke ini outputnya. Di sini signifikasi persennya 0,480 kurang dari 0,480 lebih besar dari 0,5. Artinya pertanyaan 1 tidak valid. Pertanyaan 1 ya, X1, pertanyaan 1 tidak valid. Sedangkan di sini yang kedua 0,11 significannya 0,114. Kita bandingkan signifikasi totalnya karena 0,114 lebih besar daripada 0,01, artinya item tidak berkolerasi tinggi. Nah, kita lihat di sini untuk pertanyaan yang kedua, signification totalnya yaitu 0,011. Maka jika dibandingkan 0,0111 lebih kecil daripada 0,05, artinya item berkolerasi. Dan kita lihat percent correlationnya 0,704, yang berarti itemnya valid karena signifikasi persennya lebih besar kurang dari 0,05. Jadi inti dari kesimpulannya, pertanyaan 1, 9 dan 10 itu tidak valid, sedangkan pertanyaan 2 hingga 8 itu bersifat valid karena sesuai dengan kriterianya yang sudah diperlihatkan di sini, sebagaimana pertanyaan tersebut dinyatakan valid atau tidak valid. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.